Manchester United langsung nunjukin taringnya di laga perdana Premier League musim ini. Ketemu Arsenal di Old Trafford, MU bikin puyeng Arsenal sepanjang laga. Hasil akhirnya Arsenal yang bikin puyeng MU karena MU kalah 1-0. Ini MU padahal udah nurunin pemain barunya nih yang harganya mahal-mahal. Ada Mbeumo, ada Cunha, ada Sesko, tapi hasil akhirnya MU tumpul. Padahal di pramusim nih MU tampil oke dan sering menang nih dan produktif. Tapi di laga awal Premier League kok tumpul. Nah, MU biar menang di Premier League, sering menang dan penyerangnya tajam, ini MU jangan rekrut pemain baru, tapi rekrut aja Romy Rafael. Biar pemainnya dihipnotis tuh dan dikasih sugesti. Biar dikasih sugestinya, anggap aja di setiap pertandingan Premier League musim ini kayak pertandingan pramusim MU. Biar MU menang dan tampil tajam. Ya kalau kita lihat ya tuh MU di pertandingan tadi lawan Arsenal ini udah ngeluarin segala daya upaya, peluangnya banyak banget. Tapi penampilan oke dari David Raya, kiper Arsenal, ini mementahkan berbagai macam peluang MU di pertandingan tadi. Ya kamu alasan, ya kan masih banyak main baru, butuh apa namanya, butuh chemistry, butuh waktu untuk tampil lebih menyatu lagi sama gaya permainan pelatih MU tuh. Tapi ya kalau kita lihat kan Arsenal ada pemain baru juga tuh, ada Gyökeres, tapi Arsenal bisa menang tuh. Gimana coba itu ya kan? Kalau kita lihat lagi ya, sebenarnya tadi MU itu yang jadi masalah, yang bikin MU kalah adalah kiper menurut gue ya, Bayindir nih. Masa corner antisipasinya kayak begitu, seandainya antisipasinya lebih oke lah itu, nggak bakal bisa bikin gol tuh kalah Fiori ya kan? Ya mungkin MU kalah juga kali ya, karena Onana disingkirin tuh, DSP nggak masuk. Malah mainin Bayindir ya kan. Menurut gue sih Onana masih lebih oke dibanding Bayindir, biarpun Onana sering bikin blunder, tapi ya Onana secara jam terbang lebih oke dari Bayindir ya kan. Walat kali itu pelatih MU ya kan. Ya kalau kita mau lihat lagi ya, kalau kita lihat lagi permainan Arsenal di pertandingan tadi sebenarnya juga apa namanya itu, biarpun kalah ball possession dan ditekan sama MU sepanjang pertandingan, tapi Arsenal sometimes berapa kali punya peluang yang cukup oke tuh ya kan untuk melakukan counter attack ataupun mewujudkan MU di sepertiga akhir pertahanan Manchester United. Ya tapi itu dia, Arsenal ya is Arsenal, biarpun dia main nggak terlalu agresif karena kalah agresif sama MU, tapi Arsenal bisa manfaatin celah. Salah satu kelemahan MU adalah error dari kipernya yang dihukum sama Calafiori itu lewat skema corner kick ya kan, sundul dikit, hasilnya menjadi satu-satunya gol di pertandingan tadi. Dan Arsenal pun ya secara struktur bertahan sebenarnya belum oke-oke banget karena ya sering ditembus sama para penyerang para lini serang MU. Tapi ya itu dia, lagi-lagi faktornya yang tadi gue bilang, David Raya tampil oke dan tiang gawang juga berapa kali nyelamatin Arsenal, dan hasil akhirnya ya Arsenal clean sheet tuh. Masih banyak PR sih buat Arsenal, biarpun menang 1-0 lawan MU tadi ya kan. Buat Manchester United PR-nya juga banyak banget ini mah ya kan. Pelatih MU nih Ruben Amorim ini ya masih perlu apa namanya, bukan perlu sih, harus lebih cepat lagi nih untuk meracik taktik dan formasinya biar timnya langsung tampil agresif, langsung produktif ya. Karena tim-tim pesaing lainnya kayak City udah produktif banget bikin 4 gol, Liverpool juga produktif udah bisa bikin 4 gol di laga awal Premier League musim ini ya. Kalau MU kayak gini mah ya sulit lo mau berharap jadi juara. Jangan jadi juara, masuk zona Conference League aja MU bakal ngap-ngapan lagi nih kayak musim kemarin kan, bisa terlempar dari 10 besar. Dan endingnya apa? Endingnya ya gini deh, MU sulit mendatangkan pemain kelas Wahid, kelas 1, papan atas ya kan. Biarpun bisa datangin Benjamin Sesko, Mbeumo, terus juga Cunha, tapi ya secara apa ya, secara kualitas apa namanya, kualitas kompetisinya MU kan nggak main di Eropa ya musim ini, cuma main di Premier League aja ya. Sulit buat mengukur, buat mengembangkan kualitas dari para pemain baru MU nih ya kan, karena ya bersaingnya cuma di lokal aja nih, nggak bersaing di Eropa ya. Tapi ya kalau kita lihat aja nanti nih, ya bisa jadi MU bisa jadi nih di laga awal kalah, boleh MU kalah 1-0 di laga awal Premier League musim ini, tapi tunggu aja nih di pekan 2, 3, 4 sampai pekan 38 bisa optimis banget nih Ruben Amorim nih bakal bisa bikin fans MU tersenyum ya, kadang-kadang tersenyumnya ya, listeringnya kayak bakalan murung MU musim ini karena ya sulit dengan komposisi skuad saat ini masih sangat sulit buat MU untuk bermimpi raih trofi Premier League 2025-2026. Karena apa? Karena pesaingnya ya
kita lihat sendirilah performanya kan City biarpun banyak perombakan, tapi langsung nunjukin di laga awal ya bisa tampil produktif. Liverpool pun juga begitu. Ada berapa perombakan di skuadnya, tapi ya nggak melunturkan ketajaman lini serang dari Liverpool. Sementara MU, ya, lihat kan hasilnya di laga awal. Buat fans MU, jangan bosan-bosan buat dukung tim kesayangannya ya. Dan thank you banget yang udah nonton channel YouTube gue Irwan Chan. Melalui konten gue Pundit Abangan, jangan bosan-bosan untuk dukung channel YouTube gue biar makin berkembang dengan cara nontonin konten-konten gue. Mau subscribe juga, monggo banget, gue happy banget. Mau komen apalagi share juga silakan. Saatnya gue pamit, salam bola-bola.